Nuh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi al-hadis. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jamaah syiar malam rahimakumullah. Malam ini kita bisa bertemu kembali ya dalam kajian rutin kita ya setiap Senin malam untuk melakukan diskusi ya hasil mutabaah atau hasil analisis kita terkait dengan problem ekonomi politik yang terjadi di negeri ini. Malam ini kita akan membahas satu topik ya yang terkait dengan gelombang PHK dan pengangguran yang terjadi di negeri ini gitu kan. Karena fenomena ini di 2026 belum ada tanda-tanda terjadinya eh, pengentasan pengangguran. Janji 19 juta lapangan pekerjaan itu hanya sekedar janji manis dari kampanye yang realitasnya jauh dari kenyataan. Nah, karena itu malam ini Bapak Ibu sekalian kita akan melihat akar masalah ya terjadinya PHK atau pengangguran dalam perspektif Islam termasuk nanti juga solusi ya bagaimana Islam mengatasi agar tidak terjadi pengangguran masif di tengah-tengah masyarakat. Baik, itu barangkali Bapak Ibu sekalian topik yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Kita mulai ya, saya izin share. Jadi topik kita malam ini tadi ya, dalam slide-nya ilusi kesejahteraan sistem kapitalis ya. Tapi topik kita sebenarnya terkait dengan maraknya PHK dan tingginya pengangguran. Nah, kalau kita perhatikan gelombang PHK ini memang sudah lama terjadi itu kan. Jadi sejak tahun 2023 bahkan sejak krisis mungkin ya itu tidak ada kunjung perbaikan. 2023, 2024 itu naik ya pengangguran atau gelombang PHK maaf, tentu PHK ini akan mengakibatkan juga bertambahnya jumlah pengangguran. Di tahun 2023 PHK menyentuh di angka 64.855. Kemudian di tahun 2024 ya naik lagi 77.965 yang di PHK dan per ini data 2025 per Juni itu 42.385. Data yang terakhir yang saya dapatkan ternyata di 2025 itu menyentuh PHK itu ada 88.000 orang ya. Dan salah satu provinsi yang tertinggi itu diantaranya itu Jawa Barat ya kan. Di sisi lain memang secara internasional IMF menyebut bahwa tingkat pengangguran Indonesia tertinggi kedua di Asia gitu kan. Nah ini menunjukkan data yang saya kira kalau banyak eh, pengangguran ini kan kalau kita bicara terkait dengan kesejahteraan tadi di judul awal itu ilusi gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita lihat kalau orang menganggur biasanya ya akses terhadap finansial itu minim. Sementara di Indonesia itu kan semua eh, sektor itu membutuhkan uang ya. Saya sering gurau dalam beberapa kesempatan ya kan. Uang bukan segala-galanya, tapi hari ini dalam sistem kapitalis segala-galanya itu membutuhkan uang. Sudah kita bahas juga kalau orang miskin nggak punya uang dia nggak bisa kemudian berobat. Orang miskin nggak punya uang dia nggak bisa kemudian sekolah. Dan dari situlah kemudian terjadi putaran kemiskinan
dan juga pada akhirnya kebodohan, ya kan. Nah, kita fokus malam ini sebenarnya ingin membahas pengangguran dalam perspektif Islam, ya kan. Nah, apa sih yang menjadi penyebab terjadinya PHK dalam beberapa survei ya? Itu ditelusuri ternyata penyebab tertinggi PHK itu memang terjadinya penurunan permintaan. Ada 69% ya terjadi PHK itu disebabkan terjadinya penurunan permintaan, berarti ekonomi memang sedang dilanda krisis gitu ya. Kemudian peringkat yang kedua, penyebab PHK itu adalah kenaikan biaya produksi. Karena biaya produksi itu naik, maka ya daya beli masyarakat turun, pada akhirnya juga berimbas kepada karyawan, ya kan. Kemudian ada perubahan regulasi ketenaga kerjaan terkait dengan upah minimum. Jadi upah minimum naik, ini menyebabkan perusahaan juga nggak sanggup memenuhi upah minimum tersebut. Kemudian tekanan produk impor dan juga ya bagian terakhir ya di poin kelima, lima tertinggi ya penyebab terjadinya PHK itu dampak dari adopsi teknologi dan otomatisasi. Dulu ketika di jalan tol itu dilakukan otomatisasi itu kan dengan itu sempat protes juga. Kenapa? Karena Indonesia yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan yang banyak, yang seharusnya itu bisa menyerap yang ada aja, ternyata kemudian di PHK sama. Nah, ini saya kira beberapa alasan terjadinya PHK. Jadi kalau kita bicara terkait dengan jumlah pengangguran itu sangat banyak ya. Dan data ini 2025 dari mantan yang sekarang sudah mantan Menteri Keuangan ya, pada saat itu Menteri Keuangan, lebih dari 1 juta sarjana menganggur. Artinya yang menganggur bukan hanya pendidikannya SMA, tapi sekarang sudah juga merambah ya sarjana. Kenapa? Karena lowongan kerja terbatas. Jadi bahkan banyak sarjana melamar lowongan pekerjaan hanya untuk petugas ya, penanganan prasarana dan sarana umum ya. Seperti yang terjadi di beberapa kota. Bahkan kita juga sering dengar itu kan banyak sarjana akhirnya daripada nganggur ya, itu kemudian ikut menjadi ojek online, gitu kan, pengojek online. Nah, ini tentu sangat ironis, gitu kan, ironis ya. Di satu sisi biaya pendidikan cukup mahal ya, di sisi lain ternyata sarjana tidak menjamin ya seseorang itu kemudian bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Tapi ada yang satu ironis, ironis juga di Indonesia itu kan. Di saat kemudian masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan ya, dan terjadi gelombang PHK. Namun di pemerintahan itu banyak sekali rangkap jabatan. Ya. Jadi berdasarkan data yang dirilis itu kan oleh Fitra, salah satu forum ya Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Jadi eh, ada dengan adanya rangkap jabatan tersebut banyak pejabat yang mendapatkan gaji yang sangat tinggi. Bahkan ada pejabat yang gajinya tiap bulan tuh 2,9 miliar itu kan. Itu yang resmi itu kan. Nah, jadi sesuatu yang ironis sebenarnya. Di sisi lain rakyat banyak yang nganggur, bahkan sarjana tadi, tapi di sisi lain banyak rangkap-rangkap jabatan yang dilakukan oleh pemerintah, gitu kan. Nah, sementara kalau kita saksikan sampai hari ini, itu kan, setelah 1 tahun lebih pemerintahan Prabowo Gibran, janji untuk menghadirkan lapangan pekerjaan 19 juta, ternyata hanya harapan terus harapan. Bahkan bisa jadi ini kebohongan, gitu kan. Nah, itu saya kira fakta yang kita saksikan hari ini, gitu kan. Masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan, di sisi lain yang mendapatkan pekerjaan pun mereka tidak mendapatkan gaji yang layak. Nah, tentu kita bercanda, bagi seorang muslim pertanyaannya itu adalah apa sih sebenarnya
akar masalah terjadinya pengangguran ya yang terjadi di Indonesia ya. Kalau saya perhatikan ya, akar masalah pengangguran yang terjadi di negeri kita itu adalah ya puncaknya atau akarnya itu adalah kegagalan sistemik. Jadi kegagalan sistemik karena sistem yang diterapkan di Indonesia, baik politik maupun ekonominya, itu adalah sistem sekuler kapitalis. Jadi pengangguran itu bukan hanya kaitannya dengan lapangan pekerjaan semata itu kan. Saya melihat bahwa akar masalah pengangguran ini dari sistem sekuler kapitalis, saya melihat dari tiga sudut ya kan. Tiga aspek itu kan yang terkait dengan itu. Yang pertama itu adalah eh, kerusakan sistem pendidikan. Nanti kita lihat ya, apa yang saya maksud bahwa sistem pendidikan itu bisa memberikan kontribusi terhadap pengangguran. Kemudian kerusakan sistem sosial dan tentu yang paling utama adalah kerusakan sistem ekonomi. Tapi ini adalah ketiganya ini muaranya satu, yaitu penerapan sistem sekuler kapitalis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yang menyebabkan terjadinya pengangguran, menyebabkan kesejahteraan hanya sebuah ilusi bagi rakyat ya kan. Kesejahteraan hanya dinikmati hanya segelintir orang. Baik, kita lihat per poin ya. Kita lihat yang pertama itu kan sistem pendidikan. Kalau kita bicara terkait dengan sistem pendidikan, hal yang sangat kemudian kita saksikan hari ini ya. Selain pendidikan hanya menciptakan buruh, pekerja itu kan. Sistem pendidikan sekuler ternyata gagal melahirkan generasi beriman dan bertakwa. Pendidikan sekuler menghasilkan generasi yang rapuh. Pendidikan di Indonesia lebih banyak mencetak buruh daripada pemimpin. Akhirnya tadi kalau kita lihat rata-rata orang mahasiswa lah sarjana itu kan, itu ketika lulus yang terpikirnya itu bukan wira swasta tapi menjadi buruh, menjadi karyawan di pabrik gitu kan. Kenapa? Karena tadi ini kaitannya dengan sistem pendidikan. Ya. Walaupun sekarang didorong di beberapa perguruan tinggi ya, di Fakultas Ekonomi terutama saya juga ngajar ada mata kuliah kewirausahaan ya, atau kewirausahaan, tapi iklim usaha itu tidak diciptakan oleh pemerintah. Ya. Ada materi kewirausahaan tapi sistem kewirausahaannya dengan sistem kapitalis justru mematikan. Nanti kita akan tunjukkan tuh kan. Jadi kita lihat yang pertama adalah dari sistem pendidikan ini, pendidikan kita tidak menghasilkan ya sarjana-sarjana yang siap kerja, tapi banyaknya itu ya siap dilatih untuk kerja katanya itu kan. Makanya sering mempertanyakan tuh link and match gitu kan. Tapi padahal kalau kita lihat pendidikan yang sekuler ini itu sudah mengurangi banyak ya pemikiran-pemikiran yang terkait dengan agama ya. Tapi ternyata hasilnya itu juga tidak membuat ya mereka siap kerja gitu kan. Nah, itu yang pertama saya lihat ya. Kemudian yang kedua ya, sistem sosial. Apa hubungannya sistem sosial dengan pengangguran? Kalau kita lihat ya, salah satu fenomena yang terjadi kalau Bapak Ibu lihat di pabrik-pabrik, saya lihat di mana-mana, pasti yang banyak kemudian bekerja itu adalah wanita. Ya. Jadi sistem sosial kapitalis ya mendorong wanita-wanita untuk keluar rumah untuk bekerja dan para kapitalis, pemilik pabrik dan sebagainya lebih suka itu kan menggunakan tenaga kerja wanita dibandingkan dengan tenaga kerja pria gitu kan. Padahal kalau kita lihat dampak dari sistem sosial ini ketika wanita kemudian banyak keluar rumah bekerja maksudnya pertama jelas ini mengurangi ya laki-laki bersaing, laki-laki harus bersaing dengan wanita. Dan faktanya kalau kita lihat di pabrik-pabrik
pasti yang banyak itu wanita. Akhirnya apa? Dampak sosialnya nanti lebih parah gitu kan. Sebenarnya itu kan. Jadi bukan hanya wanita ini mengambil alih itu kan jatah pria ya dalam lapangan pekerjaan, tapi juga dia menimbulkan borok sosial di masyarakat apa? Yaitu kemudian keluarga yang berantakan. Ya. Artinya biasanya banyak keluarganya itu tidak terurus. Kenapa? Karena ibunya yang harusnya fungsinya itu adalah warobatul bait, dia banyak kemudian di luar ya. Bahkan dengan sip-sipan itu terjadi juga fenomena ya tadi itu kan eh istilahnya perselingkuhan dan sebagainya baik di rumah maupun di tempat kerja. Ini adalah fenomena yang kita lihat ya dari sistem sosial di mana wanita kemudian didorong untuk keluar rumah selain juga menyebabkan pengangguran bagi laki-laki ya. Tapi di sisi lain juga kerusakan sosial ini juga memiliki dampak yang sangat kemudian menyedihkan gitu kan. Nah, kalau kita lihat tapi ini masih di ini itu kan walaupun sudah banyak itu kan masih dianggap ya itu kurang katanya wanita itu. Ini kan menyedihkan itu kan. Nah, ini yang kedua ya, sistem sosial ya kan. Jadi kalau kita lihat data di tahun-tahun itu ya, kita perhatikan eh, wanita itu atau perempuan ya, itu katanya belum sebanding ya. Ya. Jadi ingin ini tadi ya, karena dianggap kesetaraan gender tadi, ini data lama ya, yang tapi saya kira masih belum berubah. Memang laki-laki masih dominan. Tapi kalau kita lihat, ya ini kan hampir sama itu kan. Hampir sama ya jumlah laki-laki dan wanita bekerja. Nah kalau katakanlah itu kan, yang wanita ini kemudian dia tinggal di rumah, kemudian pekerjaannya diserahkan kepada laki-laki, maka akan terserap kemudian lapangan pekerjaan, ya kan, oleh laki-laki dan di rumah wanita kemudian bisa bekerja itu kan sesuai dengan fungsinya sebagai seorang ibu. Nah, ini dampaknya bisa signifikan itu kan. Di satu sisi kemudian laki-laki yang bekerja itu optimal, di sisi lain di rumah itu kemudian sebagai ibu dia kemudian akan bisa mendidik dan melayani suaminya, mendidik anak dan melayani suaminya. Tapi sistem kapitalis seperti yang saya katakan, sistem sosial kapitalis justru tidak menghendaki. Lebih banyak mereka menginginkan wanita bekerja di sektor eh, formal gitu kan atau di luar rumah gitu kan. Nah, nanti kita lihat, nah ini yang ketiga ya, itu sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Kalau kita perhatikan apa yang ini secara makro tapi juga secara mikro nanti berhubungan gitu kan untuk menciptakan pengangguran ya. Yang pertama itu adalah konsep kepemilikan yang keliru. Nanti kita lihat dampak dari konsep kepemilikan kapitalis dengan privatisasi, liberalisasi dan swastanisasinya, bagaimana dampaknya terhadap pengangguran, ya kan? Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah yang berpihak pada konglomerat, tidak berpihak pada rakyat, muncul mafia impor, penggusuran lahan pertanian, monopoli, itu kan? Kemudian berkembangnya dalam sistem ekonomi kapitalis yaitu pasar modal dan sektor ekonomi non-real yang akhirnya uang lebih banyak berputar di sektor non-real dibandingkan dengan sektor real. Ini yang pernah saya kritik juga ketika pertumbuhan tinggi tapi ternyata daya serap terhadap lapangan pekerjaan minim. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi itu dominannya itu dikontribusikan dari sektor ekonomi non real, pasar modal kan. Dan yang keempat adalah sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan terjadinya pengangguran, PHK massal itu adalah privatisasi atau liberalisasi pengelolaan sumber daya alam. Kita lihat yang pertama ya, kalau dengan sistem ekonomi kapitalis tadi ya, apa hasil yang bisa kita lihat ya? Pertama, hasilnya itu adalah kesenjangan yang luar biasa. Ya. Prabowo mengatakan ekonomi kita tumbuh ya,
tapi kekayaan dikuasai di bawah 1% penduduk. Ini kan luar biasa gitu kan. Jadi kalau kekayaan kemudian dikuasai oleh 1%, di bawah 1% penduduk dengan monopoli ini, berarti harta itu kemudian tidak beredar di tengah-tengah masyarakat. Karena harga tidak beredar di tengah-tengah masyarakat, banyak idle. Akhirnya tadi kalau kita lihat kan, daya beli masyarakat secara umum menurun gitu kan. Ya. Nah, kemudian Menteri Nusron ungkap 5,59 juta hektar lahan bersertifikat di Indonesia itu hanya dikuasai oleh 60 keluarga. Bayangkan. Ya. Kemudian riset Selios, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan harta 50 juta warga biasa. Ini yang saya kira dengan adanya eh, ekonomi kapitalis tadi, salah satunya itu adalah ya tadi ya privatisasi, liberalisasi dan juga eh, kebijakan yang pro kapitalis, ya kan? Maka hasilnya itu kesenjangan yang luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bukti bahwa kebijakan itu pro oligarki, gitu kan. Misalnya itu kan. Proyek yang sekarang mangkrak nggak jelas tapi sudah ratusan triliun di backup juga dari dana APBN, nyaris ini tidak ada manfaatnya untuk rakyat, yaitu IKN. Beberapa bulan yang lalu sempat heboh sampai juga Presiden turun tangan proyek kereta api cepat Jakarta Bandung. Itu juga nyaris ya tidak ada dampaknya bagi masyarakat itu kan. Hanya pendekatan proyek, cari untung, ya, rente, itulah yang eh, kita saksikan, ya kan. Kemudian yang berikutnya, gagal dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Ya. Sempat dihebohkan terkait dengan PPN 12%. Ya. Tapi justru para oligarki itu mendapat insentif pajak. Masyarakat kecil ditarik pajak, sementara oligarki, para kapitalis itu kemudian diberikan insentif pajak, ya, dengan undang-undang Omnibus Law yang pernah kita bahas, ya kan. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya ketika naik dia mengatakan dampak dari undang-undang Omnibus Law ini negara dirugikan tiap tahun saya lupa 50 triliun atau berapa, gitu ya. Kemudian terjadi PHK massal juga akibat kebijakan pemerintah yang tadi itu kan, yang keliru itu kan. Misalnya itu kan, ada sempat heboh di tahun 2025 itu kan, itu kantor pajak menutup usaha UD Pramono. Padahal UD Pramono ini dia menjadi tumpuan harapan ratusan peternak. Akhirnya mereka jadi nganggur. Jadi PHK itu memang tadi akibat ya tadi itu kan kebijakan yang tidak pro rakyat, kebijakan yang pro oligarki. Maka terjadilah PHK massal. Nah, contoh lain akibat serbuan barang impor juga itu kan. Tekstil, maka raksasa tekstil yang pernah kemudian merajai Indonesia, Sritek juga failit. Ya. Ini yang saya kira itu kan dari sisi kebijakan yang pro oligarki. Kemudian tadi saya sebutkan juga penyebab adanya pengangguran, ya itu juga ketimpangan sektor real dan non real, ya kan. Jadi kalau kita perhatikan sektor real itu bahasa berita ini, ya itu kan sektor real dengan sektor non real itu kemudian tadi sektor real ke sana, keuangan ke sini, ya. Jadi kalau kita lihat data yang menunjukkan, ya kan, sektor keuangan Indonesia melaju cepat dalam 10 terakhir. Artinya sektor keuangan ini tidak diikut. Ini kan dalam bahasa kapitalis, dalam bahasa Islam itu riba gitu kan. Riba mendominasi dalam perekonomian. Nah, sehingga perkembangan sektor keuangan tidak sejalan dengan sektor real yang justru melandai. Ketimpangan sektor real dan sektor keuangan menimbulkan banyak masalah terutama instabilitas ekonomi. Ya. Jadi ini saya kira lihat ya kan.
Nah, di sisi lain juga kalau kita perhatikan yang membuat kemudian juga pengangguran rakyat semakin sulit itu adalah dengan liberalisasi dan privatisasi sumber daya alam kita itu dijarah oleh oligarki. Ya. 25 raksasa kuasai separuh lahan sawit, oligarki. Cina kuasai 90% nikel Indonesia, per tahun mengeruk keuntungan 450 triliun. Ya kan? Dan kita tahu juga kan, ketika mereka akan membuka tambang ini, biasanya juga menyerobot tanah rakyat, ya kan. Terjadi konflik gitu kan. Dan ketika terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan, biasanya perusahaan di backup oleh siapa? Oleh keamanan rakyat yang kemudian dikorbankan itu kan. Itu terjadi di mana-mana itu kan. Jadi bukan memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyat, rakyat yang sudah bekerja sebagai petani pun banyak tanahnya, kebunnya kemudian dirampas untuk kepentingan oligarki. Ya. Ini kan sesuatu yang ironis itu kan. Nah ini belum batu bara juga sama itu kan, dikuasai oleh para oligarki ya. Sampai keuntungan ketika booming itu adalah hanya 6 bulan saja mereka mendapatkan dana 431 triliun ya kan. Nah, itu saya kira. Nah, bagian akhir lalu bagaimana sebenarnya solusi Islam ya. Sistem ekonomi Islam sebagai solusi yang bisa mengatasi pengangguran tadi gitu ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan pekerjaan ya, rakyat individu dalam pandangan umum secara umum itu adalah tanggung jawab negara. Ya. Nah, bagaimana kemudian negara bertanggung jawab untuk menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, maka dilakukan dengan dua, gitu kan. Secara individu nanti ada secara sistemik ya. Pemerintah akan mewujudkan sistem pendidikan, sistem sosial, sistem ekonomi yang dilandaskan kepada syariat Islam. Ya. Kemudian secara individu nanti ya pemerintah secara langsung negara ya dalam hal ini khalifah dan jajarannya itu akan memberikan pemahaman tentang wajibnya bekerja, memberikan keterampilan dan sekaligus juga memberikan modal untuk mendorong masyarakat itu kemudian berwira swasta atau berusaha. Ya. Diciptakan iklim ya, iklim yang sehat ya kan. Nah, selain juga tadi membenahi sistem pendidikan, sistem sosial dan sistem ekonomi. Kita lihat sistem pendidikan dan sosial. Dalam pandangan Islam, ya, kurikulum pendidikan dalam Islam itu harus ya mensinergiskan atau mengintegrasikan ya antara ilmu-ilmu Islam. Jadi tujuan pendidikan dalam Islam itu membentuk saksiyah Islamiyah, kurikulumnya itu. Kemudian di dalamnya dibekali dengan sakopa Islamiyah. Ini dua ini akan mendorong semangat bekerja. Bekerja bukan hanya sekedar dalam pandangan Islam itu mendapatkan uang. Tapi lebih dari itu, saksiyah Islamiyah dengan sakopa Islamiyah akan memahami bahwa bekerja di dalam Islam itu kewajiban. Bahkan dalam salah satu hadis disebutkan, Rasulullah menyebutkan ada dosa kata Rasulullah yang tidak bisa kemudian terhapus dengan pahala sholat dan zakat dan pahala ibadah yang lainnya. Ketika sahabat kemudian bertanya apa yang bisa menghapuskan dosa tersebut ya Rasulullah, Rasulullah menyatakan susah payahnya atau bukan susah payah ya, kerja keras seorang dalam rangka mencari rezeki. Jadi bekerja di dalam Islam dorongannya itu ya bukan hanya dorongan madiyah materi tapi juga ada dorongan ruqyah. Inilah konsep pendidikan di dalam Islam. Jadi secara diniah secara diniah ya itu membentuk kurikulumnya itu membentuk saksiyah Islamiyah dengan dan membekali sakopah Islamiyah. Pada saat yang sama juga mereka dibekali dengan ilmu kehidupan yang terkait dengan iptek dan keterampilan.
Ini inti dari pendidikan Islam. Ya. Jadi kalau dengan sistem pendidikan seperti ini, maka nggak ada kemudian mental-mental ya seorang Muslim yang malas, mental-mental pengemis gitu kan. Ya. Bahkan dalam salah satu kesempatan hadis ya ini Rasul ada seseorang yang dia eh apa istilahnya itu menghadap Rasul meminta maksudnya satu kali datang datang pada Rasul, ya Rasul beri saya makan, dikasih oleh Rasulullah 1 dirham. Kemudian yang kedua datang lagi, ya Rasulullah saya belum makan, ya kan? Dikasih lagi 1 dirham. Yang ketiga kalinya, ya dia minta lagi dikasih oleh Rasulullah 2 dirham. Kata Rasulullah 1 dirham gunakan untuk makan, 1 dirham belikan kampak dan bekerjalah itu kan dengan kampak itu. Artinya dari sini kita melihat bahwa peran negara dalam sistem Islam itu bukan hanya sekedar ya eh, ini ya menciptakan kurikulum yang enggak jelas ya. Menciptakan kurikulum yang hanya menciptakan ya output-output yang robot tadi para pekerja ya. Tapi juga menciptakan kepribadian Islam yang tangguh sekaligus juga dibekali dengan ilmu kehidupan, sains dan teknologi. Nah, kemudian yang kedua, sistem sosialnya. Apa yang akan dibenahi atau yang kemudian diterapkan dalam sistem Islam, ya. Islam akan mengembalikan wanita pada fungsi utamanya. Jadi eh, perempuan fungsi utamanya itu adalah warobatul bait. Nah, sehingga kalau ini tadi saya katakan, kalau ini aja dikembalikan pada fungsinya, itu akan tercipta lapangan pekerjaan yang banyak, gitu kan. Yang sekarang didominasi oleh perempuan tadi. Jadi bukan berarti perempuan itu haram bekerja, tidak, gitu kan. Ya. Kalau dia membantu suami, ya, ya sah-sah saja, gitu kan. Tapi fungsi utama wanita dalam pandangan Islam itu adalah warabatul bait, gitu kan. Jadi jika wanita tidak bekerja maka separuh negeri ini akan runtuh. Itu bahasanya katanya. Orang-orang berpikir kerja wanita itu harus menghasilkan duit. Ya. Ini paradigma yang keliru. Padahal wanita itu terus bekerja. Tapi bukan di pabrik. Ya, tapi bekerja itu dominannya di rumah tadi. Nah jadi ini sebenarnya persepsi yang keliru. Wanita itu bekerja tapi harus pada tempatnya. Bukan keluar rumah, banyak di pabrik dan sebagainya. Dalam pandangan Islam, pekerjaan utama wanita itu tadi sebagai warobatul bait. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, sistem ekonomi Islam sebagai solusi, kan. Jadi dalam konteks ekonomi, kepala negara atau pemimpin atau khalifah itu kan memiliki pendekatan khusus itu kan untuk mengatasi pengangguran yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis ataupun sistem sosialis. Nah, pertama kalau kita lihat di dalam Islam ya laki-laki bukan laki-laki betul laki-laki baik sebagai suami maupun sebagai ayah dia akan diwajibkan untuk bekerja atau bekerja itu kewajiban karena Allah ya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 menyebutkan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban ayah untuk menanggung nafkah dan pakaian mereka secara layak, yaitu siapa? Anak dan istrinya. Nah, dalam sistem pemerintahan Islam, kepala negara atau khalifah wajib menjamin kebutuhan dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan. Khalifah pun akan terus mendorong para pengusaha untuk membuka usaha yang mampu memberikan pekerjaan kepada rakyatnya. Kemudian di dalam Islam, khalifah nanti juga akan melarang ya terjadinya penumpukan kekayaan atau dalam bahasa ekonomi idle ya, harta yang nganggur ya kan. Jadi khalifah akan melarang penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang saat ini disebut dengan istilah oligarki. Hal ini didasarkan pada larangan Allah, kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian.
Maka dengan penerapan sistem ekonomi Islam, khalifah itu akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang mampu menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan. Cara lainnya adalah dengan mengatur kepemilikan. Di dalam Islam, kepemilikan nanti dikelompokkan menjadi tiga, individu, negara, dan umum, agar kekayaan tidak menumpuk pada segelintir orang, gitu kan. Nah, ketika terjadi ketimpangan misalnya, ya, setelah sistem itu kemudian juga masih, lalu apa eh, sasaran, bukan eh, itu ya, maksudnya solusi praktisnya ya. Jadi kalau tadi kan solusi idealis ya, konsep, nah atau sistemik gitu kan. Nah sekarang praktisnya itu kan. Secara praktis nanti ya, khalifah atau negara akan meningkatkan investasi dan membuka selebar-lebarnya di berbagai sektor, pertanian, kelautan, industri strategis, menciptakan iklim usaha yang merangsang untuk membuka usaha melalui birokrasi yang sederhana dan penghapusan pajak. Di dalam Islam diharamkan pajak ya, serta melindungi industri dari persaingan yang tidak sehat ya. Kemudian mengharamkan berkembangnya sektor ekonomi non real di dalam Islam, riba dan berbagai turunannya kemudian diharamkan. Kalau riba dan berbagai turunnya diharamkan, maka uang akan bergerak di sektor real dan ini akan mendorong kemudian efektivitas kerja ya, dan serapan tenaga kerja. Menarik kalau kita lihat, salah satu penelitian yang saya baca di Amerika Serikat, itu terjadi berbanding terbalik antara tingkat suku bunga dengan tabungan. Ya. Ketika kemudian tingkat suku bunga tinggi, tabungan itu rendah. Tapi sebaliknya, ya, ketika tingkat suku bunga rendah, tabungan masyarakat tinggi. Artinya apa? Ya. Dari sinilah kemudian si di penulis itu menyebutkan perlu ada regulasi agar bunga itu sampai 0%. Agar tadi itu kan, agar eh, sektor real itu bergerak gitu kan. Dan yang keempat, dalam pandangan Islam, haram adanya privatisasi sektor kepemilikan umum. Nah, itu beberapa kebijakan ya dalam sistem ekonomi Islam. Ya. Misalnya secara praktis juga nanti ya turunan dari itu, larangan penguasaan lahan tambang. Khalifah misalnya akan melarang keras penguasaan lahan-lahan tambang, minyak, gas, mineral, batu bara dan yang lainnya yang merupakan hajat hidup orang banyak oleh perusahaan individu ya, swasta apalagi asing. Kenapa? Karena ini merupakan sumber daya alam strategis milik umum, haram kemudian dilakukan privatisasi. Negara juga akan terus mengawasi larangan praktek ekonomi yang merugikan ya, seperti monopoli, penimbunan barang, kartel, dan riba. Dengan cara ini maka peluang usaha tersebar lebih luas, adil bagi seluruh rakyat. Negara dalam pandangan Islam wajib menyediakan lapangan pekerjaan. Tadi dari sisi hadis yang pernah saya sampaikan di awal tadi, ketika ada orang minta makan kepada Rasulullah, satu kali dikasih, dua kali dikasih, ketiga kalinya oleh Rasulullah kemudian dikasih 2 dirham. Dan ini menunjukkan implikasi dua itu kan. Yang pertama, wajib memberikan kebutuhan pokok, sandang pangan, pangan dalam hari ini ketika masyarakat dalam keadaan terdesak, kelaparan. Di sisi lain tidak boleh membiarkan terus-menerus. Ya, dia malas itu kan. Akhirnya yang ketiga kali tadi dikasih 2 dirham, satu untuk makan, 1 dirham untuk makan, 1 dirham untuk membeli alat bekerja itu kan. Negara menjamin pelayanan umum ya, terkait dengan pendidikan, kesehatan, keamanan transportasi. Artinya kalau kita lihat dampaknya ya, kalau kita sekarang itu kan banyak tuntutan-tuntutan yang keliru ya terkait dengan UMR ya. Kenapa? Karena memang sistem kapitalis itu menciptakan problematika buruh karyawan ya dengan majikan ya kan. Problematika perburuhan. Kenapa menciptakan problematika perburuhan? Karena sistem kapitalis mengalihkan tanggung jawab negara kepada swasta. Sehingga
Perusahaan-perusahaan itu dibebani dengan biaya pendidikan, biaya kesehatan, buruhnya itu kan. Sehingga akhirnya apa? Mereka menuntut gaji yang tinggi itu kan. Nah, dalam pandangan Islam justru itu semua tanggung jawab negara. Itu tidak dibebankan kepada perusahaan yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, keamanan, dan transportasi itu adalah negara. Maka dengan sistem yang seperti ini saya lihat ya kan, masyarakat itu kemudian akan tenang gitu kan. Sehingga mereka bekerja semangat ya. Di sisi lain juga kalau mereka juga tidak mendapatkan itu ada jaminan dari negara. Maka dengan sistem seperti ini akan menciptakan masyarakat yang tumanina gitu kan. Tidak seperti sekarang itu kan. Bahasa saya sekarang itu adalah banyak para pekerja itu yang resah dan gelisah. Yang kerja apalagi yang tidak itu kan. Yang kerja mereka dihadapkan pada kondisi P7 bahasa saya. Pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan gitu kan. Nah ini kan ironis itu kan. Sudah mah penghasilan pas-pasan, di sisi lain dia harus berpikir juga bagaimana menyediakan pendidikan, biaya pendidikan untuk anaknya, kesehatan dan yang lain-lainnya. Nah, di dalam Islam itu semuanya itu layanan umum yang diberikan oleh negara dengan murah gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat sebagai penutup ya, kalau kita bicara terkait dengan eh, mengatasi pengangguran secara tuntas ya, maka kita harus mengembalikan sistem Islam, sistem ekonomi Islam secara utuh dan sistem ekonomi Islam secara utuh hanya akan bisa dilaksanakan itu ketika sistem politiknya juga sejalan, yaitu apa? Sistem politik Islam. Sehingga dalam pandangan Islam bahwa negara atau khalifah itu bukan hanya sekedar kekuasaan. Dia adalah pelayanan umat yang wajib menjamin kesejahteraan mereka. Sebagai pemimpin, khalifah akan diminta pertanggungjawaban di akhiratnya sejalan dengan hadis Rasulullah, al-imam mura'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, terakhir penting saya kira mewujudkan kesadaran ya bagi khususnya para pemimpin negeri ini untuk menyadari betapa sistem ekonomi kapitalis telah gagal memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Kegagalan sistemik ini harus dihentikan. Caranya harus ya, caranya hapus sistem ekonomi kapitalis dan terapkan sistem ekonomi Islam secara kafah yang sistem itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Hanya sistem Islamlah yang akan bisa mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat sebagaimana janji Allah di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, walau an ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakati minas sami wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun al-ayah. Jika saja penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, kata Allah, la fatahna alaihim barokah. Maka kami pastikan akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, itu barangkali ya, Ustaz Norman, yang Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pengantar diskusi malam ini terkait dengan tema kesejahteraan dan pengangguran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, syukron Ustadz. Kita telah dipaparkan atau dijelaskan terkait seputar kajian politik ekonomi aktual, ilusi kesejahteraan sistem kapitalisme. Indonesia marak PHK dan tingginya pengangguran. Nah, ini Alhamdulillah kita buka sesi diskusinya, tanya jawabnya buat Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita kasih kesempatan mau live atau langsung bertanya ke beliau. Bisa nanti langsung raise hand saja to the point pertanyaannya. Atau yang memang ingin mengirimkan pertanyaannya ke kolom komentar, bisa juga kirimkan ke kolom komentar pertanyaannya, nanti kita akan mintakan beliau langsung menanggapi. Baik, kami berikan kesempatan buat yang bertanya langsung juga boleh.
Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar, Ustadz. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah kita beralih ke kolom komentar, Ustadz. Pertanyaan pertama ini dari Umu Fatih. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Dalam dunia kerja, kita selalu disuguhkan pernyataan perusahaan tidak butuh orang pintar, tapi perusahaan butuh orang yang bisa bekerja, memiliki kemampuan. Apakah ini juga berlaku di dalam Islam, Ustadz? Menurut Syekh Abdul Qadim Zalum atau Abu Yusuf, seseorang tidak akan sanggup mengorbankan kepentingannya demi menerapkan pemikiran dan mengemban dakwah serta mengalami kondisi yang jungkir balik, kecuali orang pilihan. Orang yang tidak memenuhi syarat dan karakter yang dibutuhkan akan berguguran dan pasti berguguran. Bagaimanapun mereka menyembunyikan kelemahan mereka. Benturan antara mengemban dakwah dengan kepentingan tidak bisa dihadapi oleh semua nafsia. Bagaimanapun dalam pemikiran seseorang, bagaimanapun dalamnya pemikiran seseorang, tetapi nafsianya tidak seiring dengan jenis pemikirannya, maka orang itu pasti akan bergoyang dan berguguran seperti buah yang tak berguna atau tidak bisa matang. Kebutuhan dakwah terhadap orang-orang yang memiliki nafsia, dalam kutip mumpuni, yang disertai kesadaran merupakan sesuatu yang sangat jelas. Kemudian dilanjutkan, aklia tanpa nafsia melahirkan orang pintar, tapi fasik. Sedangkan nafsia tanpa aklia melahirkan orang semangat, tapi mudah tersesat. Karena itu, saksiyah Islamiyah hanya sempurna bila keduanya bersatu dalam kendali akidah. Menguatkan akliyah ditempuh dengan ilmu, tadabbur, dan sakofah Islam, sementara menguatkan nafsiyah ditempuh dengan amal, mujahadah, dan keterikatan terhadap syariat. Bila seorang muslim mampu menyatukan keduanya, ia akan tampil sebagai pribadi yang kokoh, istiqomah dalam ibadah, tajam dalam berpikir, dan teguh dalam perjuangan sia-sia untuk menegakkan Islam kafah. Nah, bagaimana implementasi dalam dakwah? Sukron. Ya, jadi kalau kita melihat ya, Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, itu saya kira paparan yang luar biasa dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu kan. Atau juga dilanjutkan oleh Syekh Abdul Qadim Zalum ini kan. Tapi kalau kita lihat ya, yang pertama mungkin ingin saya komentari dulu itu kan terkait dengan perusahaan itu tidak butuh orang pintar, tapi perusahaan butuh orang yang bisa kerja. Ini kan menurut saya ini blunder sebenarnya. Karena orang yang bisa kerja itu orang pintar. Definisi orang pintar itu apa sih? Nah ini juga harus jelas gitu kan. Karena nggak mungkin dia nggak apa nggak mungkin orang bodoh dia bisa kerja gitu kan. Ya, justru yang dibutuhkan itu orang pintar yang bisa kerja, bukan orang bodoh yang kerja gitu kan. Nah ini kan sebenarnya justru ini pelemahan ya. Jadi statement ini melemahkan eh, istilahnya itu ilmu itu kan. Tidak menghargai ilmu itu kan. Ya. Karena faktanya kalau kita lihat, ini juga dari definisi pintar dan bodoh itu juga pintar dan mampu kerja itu enggak. Orang yang mampu kerja itu sebenarnya pintar gitu kan. Cuman kan tergantung pekerjaannya. Ada pekerjaan yang mungkin dominannya adalah otot, ada pekerjaan yang dominannya itu adalah pikiran, tergantung. Nggak bisa kemudian digeneralisasi gitu kan. Ini kan sering muncul pertanyaan seperti ini itu kan. Nanti ada orang yang melakukan aktivitas dakwah itu kan. Wah kerjaannya dakwah aja ngomong aja. Coba dong berikan kontribusi real. Ini kan sama. Nanti larinya itu ke sana gitu kan. Banyak ngomong kok tapi tidak ada kontribusinya. Kenapa kemudian muncul pernyataan seperti ini? Ini adalah kekeliruan yang menyesatkan ya kan. Jadi pekerjaan itu ya tergantung objeknya gitu kan. Kalau guru misalnya, kalau pekerjaan guru justru kerjanya itu ngomong gitu kan. Gitu kan. Kalau dia nggak ngomong nggak kerja itu kan. Ya kalau misalnya pegawai bangunan, ya kerjanya itu fisik gitu kan.
Kalau dia banyak ngomong ya dia kemudian nggak kerja. Nah ini saya kira sudut pandang yang keliru itu kan. Seolah-olah perusahaan tidak butuh orang pintar tapi perusahaan butuh orang yang bisa kerja. Ini menurut saya konsep yang ngaco itu kan. Menurut saya tergantung kebutuhannya apa gitu kan. Ya. Jadi eh, kalau pekerjaan itu membutuhkan pikiran ya memang harus dihadapkan dengan orang-orang yang berpikir. Kalau pekerjaan itu dibutuhkan otot ya berarti orang-orang yang otot ya. Nah, statement seperti ini sebenarnya tadi ya melemah melecehkan ilmu ya atau juga mereka hanya ingin tuh kan orang-orang yang bekerja itu tadi hanya seperti robot ya. Jadi ingin menciptakan manusia itu seperti robot ya yang mau diapakan saja oleh para oligarki, para kapitalis. Itu sebenarnya pernyataan ini itu kan. Itu yang pertama itu kan. Nah, yang kedua, kalau kita bicara kaitannya dengan seintinya aja ya di bagian akhir tadi ya, eh, itu yang sering saya katakan, sebenarnya tidak boleh kita itu, saya berulang-ulang sering katakan, tidak boleh kita eh, meng, membenturkan bahasa saya itu kan, membenturkan antara ya dakwah dengan kerja. Kenapa? Terutama bagi laki-laki ya. Karena laki-laki atau seorang ayah tadi dituntut dia untuk bekerja. Pada saat yang sama dia juga dituntut untuk berdakwah. Ini nggak boleh kemudian dibenturkan. Tapi harus diselaraskan itu kan. Kenapa? Karena dakwah itu seperti yang saya katakan itu bukan profesi. Dakwah itu kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Salah satunya itu. Sementara ya untuk bisa menghidupi ya anak istri ya dia harus kerja. Makanya menarik dari tokoh Muhammadiyah itu kan. Dia mengatakan jangan cari hidup di Muhammadiyah. Ini contoh aja itu kan. Hidupkanlah Muhammadiyah itu kan. Nah itu maknanya apa? Ya kita harus memisahkan antara dakwah dengan bekerja. Ya. Artinya tidak dibenturkan. Kalau yang membenturkan itu tidak alamiah. Wong faktanya para sahabat itu ya dia seorang hamlu dakwah, seorang pejuang, mujahid, dia juga pekerja. Gitu kan. Kenapa? Ya karena dia wajib mencari nafkah. Nah ini yang saya sering melihat kekeliruan. Ya. Atau juga ada juga yang ekstrimnya dia kalau dakwah kalau sudah kaya. Ya, emangnya eh, kaya itu pasti kaya belum tentu dosa sudah jelas karena meninggalkan dakwah gitu kan. Tidak ada kemudian tiba-tiba misalnya saya perhatikan ya orang yang mundur dakwah karena alasannya itu miskin ternyata tetap aja miskin kan. Tidak jadi kaya juga setelah dia mundur dari dakwah. Artinya apa? Kita tidak boleh kemudian membenturkan antara dakwah dan kerja. Tapi harus selaras. Nah itulah saya kira tadi kalau kita bicara terkait dengan saksiyah Islamiyah, ya, maka orang yang memiliki kepribadian Islam itu bukan berarti orang yang tidak mau kerja. Justru orang yang memiliki kepribadian Islam, hasil pendidikan Islam itu kan tadi tiga itu kan. Yang pertama dia memiliki saksiyah Islamiyah, kuat sakopah Islamnya, mumpuni di dalam ilmu dan sains dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah saya kira karakteristik sistem pendidikan Islam. Dan itulah yang juga harus kemudian dimiliki oleh para pengemban dakwah. Walaupun mungkin ya dalam konteks tertentu, kalau kita bicara terkait dengan aulawiyat, kalau kita bicara terkait dengan condongnya kemana, itu kan, tentu bagi seorang Muslim ya tadi itu kan di kondisi hari ini, ketika umat berada jauh dari syariat Islam, tugas berat hamlu dakwah pengemban dakwah itu adalah tadi untuk menyadarkan kembali umat Islam ini agar mereka hidup sesuai dengan syariat Islam, agar kehidupan Islam itu kemudian segera kemudian terwujud, yaitu tadi istinafil hayatil Islamiyah, untuk mewujudkan kehidupan Islam. Mungkin ya yang harus kemudian dilakukan itu mungkin forsi ya
dakwah ya itu mungkin lebih banyak dibandingkan dengan porsi kerja gitu ya. Bagi yang sudah sadar itu kan. Ya. Itu ya barangkali wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Berikutnya ini dari Pak Ari 13. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan negara-negara di Eropa dan di Amerika yang notabene-nya menganut ideologi kapitalisme? Itu memiliki angka pengangguran terendah di dunia, sebagaimana dilansir dari detik.com, seperti negara Meksiko dan Jerman misalnya. Apakah kemudian ideologi kapitalisme itu benar-benar meniscayakan adanya PHK dan pengangguran? Atau memang murni personalitinya yang bermasalah? Terima kasih Ustadz. Ada dua masalah itu kan. Pertama ada masalah individu, yang kedua ada masalah sistem. Kita jangan campur adukan ya kan. Nah, kenapa kemudian di negara-negara barat, Eropa itu kan, mereka seolah-olah tingkat pengangguran rendah ya. Pertama, kalau kita lihat memang tingkat pendidikan mereka juga tinggi. Yang kedua tadi itu kan, ya, posisi mereka itu banyak ya yang eh, negaranya itu ya dengan istilahnya itu kapitalisme sebagai subjek Amerika kemudian juga Eropa secara umum mereka banyak kemudian mengeksploitasi sumber daya alam di negeri-negeri berkembang sehingga mereka ambil tuh ke negara-negara mereka akhirnya mereka bisa hidup makmur itu kan dan akhirnya ya mereka membutuhkan ya tenaga kerja yang ya kebanyakan itu diambil dari negara-negara berkembang, pembantu itu kan, pekerja-pekerja kasar itu kan. Itu menurut saya itu kan. Jadi walaupun tidak dinafikan juga, nggak benar juga ketika misalnya seolah-olah negara besar itu tidak dihadapkan pada pengangguran sama aja gitu kan. Mereka juga banyak yang dihadapi dengan dilematis ya kan. Nah, cuman di sisi lain kalau kita lihat ini juga kalau misalnya di Jepang, kemudian juga di Jerman mungkin ini kaitannya dengan sistem sosial ya. Karena sistem sosial mereka yang enggan menikah, enggan punya anak salah satunya. Salah satu problem di mereka itu kan sekarang itu terutama di Eropa dan negara-negara baju ya piramida penduduk itu lebih banyak yang tua dibandingkan dengan yang muda. Gitu ya. Kenapa? Ya karena tingkat istilahnya itu eh, sosialnya, bukan tingkat sosial, tingkat pertumbuhan penduduknya itu relatif rendah. Gitu kan. Sementara di negara-negara berkembang kebalikannya itu kan. Tingkat pertumbuhan penduduk cukup tinggi sehingga piramida penduduk itu lebih banyak yang muda. Nah, akhirnya memang itu kan secara otomatis ini juga menciptakan sebuah kondisi yang membutuhkan lapangan pekerjaan yang banyak. Di sisi lain tadi itu kan sumber daya alam yang ada di negeri mereka itu dikuasai oleh mereka-mereka para kapitalis yang rata-rata ya tadi perusahaan multinasional yang berasal dari barat. Coba di Indonesia itu kan kita lihat hampir semua negara ya kapitalis maksudnya itu punya perusahaan di Indonesia itu kan. Mulai dari Inggris, Prancis, Belanda, Amerika, sekarang Cina itu kan. Kemudian juga ya, hampir dan negara lain lah hampir semua mereka apa memperebutkan menjarah sumber daya alam di Indonesia itu kan. Nah hasilnya mereka bawa ke sana gitu kan. Kita ya hanya menjadi penonton. Jadi itu ya yang saya lihat ya. Jadi memang tidak dinafikan ada yang terkait dengan mental individu, individu yang malas dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat pengangguran itu nanti saya sebutkan dalam pembahasan yang lain itu ada dua penyebabnya. Ada pengangguran sistemik, pengangguran yang diciptakan oleh sistem, ada pengangguran yang itu adalah kultural. Akibat apa? Akibat malas. Nah, sebenarnya di Indonesia itu jarang yang malas ya. Justru malah sistem yang menciptakan malas sebenarnya itu kan.
yang tadinya malas tidak malas juga jadi malas. Contoh gitu kan. Mental pengemis. Ketika banyak bekerja tidak dihargai tapi mengemis bisa menghasilkan jutaan, akhirnya muncul. Nah, tapi kan ini hanya satu dua itu kan. Sementara orang-orang yang bekerja seperti yang saya katakan tadi, P7 pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan itu banyak. Itu menunjukkan kinerja mereka itu cukup tinggi, nggak malas. Ya, itu saya kira ya. Memang tidak dinafikan ada yang malas, tapi juga kalau saya justru faktor utama terjadinya PHK pengangguran itu adalah dasarnya itu dari pengangguran yang sistemik. Mereka di PHK istilahnya dianggurkan oleh sistem. Ya salah satunya tadi itu kan dengan eksploitasi sumber daya alam yang harusnya kemudian dimiliki oleh negara itu diserahkan dimonopoli oleh swasta. Ya contoh aja tadi kan, lahan sawit yang begitu luas ternyata hanya dikuasai mayoritas itu hanya 25 perusahaan. Akhirnya apa? Nah, kita sering dengar juga kan konflik ribut ya kan dengan masyarakat, diserobot punya masyarakat, diserobot tanah punya adat ya kan. Lagi-lagi yang biasanya dimenangkan itu adalah oligarki. Kenapa? Karena di sini ya hukum itu ujung-ujungnya duit. Siapa yang punya duit dialah yang kemudian yang berkuasa. Perkara apapun biasanya selalu menang kalau ada yang punya duit ya. Paling satu dua lah untuk menunjukkan seolah-olah keadilan itu masih ada itu. Tapi secara umum ketika kita main di pengadilan pasti yang menang itu yang banyak duit ya. Itu ya barangkali wallahu a'lam bishawab. Syukron Ustadz, terima kasih. Lanjutnya Ustadz dari Titin Keraksaan. Assalamualaikum Ustadz. Dan Ada penceramah. Afwan nih, saya agak Oh ya. kurang fit nih ya. Tolong nanti pertanyaan-pertanyaannya mungkin gabung aja tolong di rekamannya ya diserahkan ke saya nanti yang ada pertanyaan ini. Saya nggak bisa sampai selesai ini. Nanti ini PR minggu depan ya. Jadi minggu depan mungkin ada juga sebelumnya kan ada dua pertanyaan. Saya agak kurang fit nih, ada sedikit problem. Jadi untuk malam ini mungkin sampai di sini dulu, gitu kan. Nah, tapi tolong nanti Tadorman di ini semua dicatat ya. Apa istilahnya itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di ini ya. Termasuk juga kalau ada nggak ada di siaran langsung ya. Yang muncul di sini dicatat nanti di share ke saya. Minggu depan kita bahas. Saya agak kurang fit ini agak nggak enak gitu kan. Jadi nggak bisa melanjutkan. Kita lanjut mungkin minggu depan. Itu ya Ustaz. Baik Ustadz, terima kasih. Barangkali ada closing statement Ustadz? Atau cukup? Ya, intinya kalau kita bicara terkait dengan pengangguran, terkait dengan PHK massal, akar masalahnya itu adalah sistem ekonomi kapitalis dan sistem politik liberal. Karena itu solusinya kalau kita ingin ya menciptakan sebuah keadilan, kesejahteraan, ya maka ya tinggalkan sistem kapitalis, kita adopsi sistem ekonomi Islam yang disertai dengan sistem politiknya. Dengan kata lain, ya kita harus kembali kepada Islam secara kafah. Itu barangkali ya. Tolong Tad Norman nanti dicatat, di-share ke saya ya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Ya Alhamdulillah syukron Ustadz atas waktunya, atas maklumatnya juga merefresh kembali buat kita, Bapak Ibu, ataupun menambah maklumat yang mungkin boleh jadi kita luput, ataupun tidak kita ketahui. Alhamdulillah dengan adanya pertemuan ataupun kelas ini setidaknya menambah maklumat kita, sokofah kita berkaitan dengan kajian politik ekonomi aktual, ilusi kesejahteraan, sistem kapitalisme, Indonesia marak PHK dan tingginya pengangguran. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah kepada Ustadz Dr. Arim Nasim dan buat Bapak Ibu, jazakallah khair atas partisipasinya. Oleh karena itu ini kami cukupkan dulu untuk pertemuan malam ini. Insya Allah kita ketemu di pekan yang akan datang dan mudah-mudahan Allah